PKS tumbang, Abah menyala. Wah, akhirnya akan diperlihatkan ya the power of Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilkada Depok, Supian Chandra tumbangkan dominasi PKS selama 20 tahun. Jadi banyak netizen yang mengatakan tumbangnya PKS di kota Depok ini akibat meremehkan yaitu suara Anies Baswedan. Nah, sampai elit PKS ya mengeluarkan statement belak-belakan. PKS mengaku rugi dukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin. Nah, pada akhirnya di Pilkada 2024 ya, di Depok, Jawa Barat, akhirnya PKS tumbang. Padahal PKS sudah menguasai kota Depok selama 20 tahun. Bahkan ya, di Pilkada Jawa Barat yaitu Ahmad Syaiqo dan Ilham Habibie pun tumbang, dikalahkan oleh Deddy Mulyadi. Jadi menurut netizen di sosial media ya, rontoknya suara PKS di kantong-kantong pemilih karena kekecewaan pemilih setianya pada keputusan mereka merapat ke Kim Plus. Jadi selama ini ya masyarakat maupun netizen menganggap bahwa PKS adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Bahkan dulu sampai ada perkataan hak PKS untuk meninggalkan Anies Baswedan, dan pada akhirnya pun ya hak warga masyarakat maupun pendukung Anies Baswedan meninggalkan PKS. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen. Mengalahkan PKS di Depok adalah sesuatu yang mustahil. Bahkan ada yang menganggap mengalahkan PKS di Depok itu setara dengan membangun piramida di zaman Mesir. Tapi faktanya hari ini per tanggal 27 November jam 17.50 hasil exit poll menunjukkan bahwa pasangan yang didukung oleh PKS di Pilwalkot Kota Depok kalah dari pasangan yang didukung oleh koalisi partai yang lain. Supian Chandra memenangkan versi exit poll di jam ini. Menurut gua ada dua faktor yang membuat PKS kalah di kota Depok. Menurut keyakinan gua, faktor yang pertama adalah pengkhianatan pada Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Dan yang kedua yang paling penting menurut keyakinan gua adalah karena PKS terlalu eksklusif dan terlalu membela kelompok tertentu. Itu yang gua tangkap dari pendapat masyarakat di sosial media terhadap PKS Kota Depok. Jadi, PKS ini punya pilihan, berubah atau tenggelam seperti P3 di tahun ini. Kalian mau terus eksklusif atau... Pilkada 2024 ini menjadi pelajaran berharga buat PKS. Di Depok, kekuasaan yang dibangun selama ini akhirnya tumbang. Jawa Barat tumbang. DKI nyungsep. Saya juga heran, katanya mereka itu partai intelektual, tapi dengan hasil akademis, hasil yang ilmiah dia nggak percaya, kan gitu. Jadi ini termasuk keanehan di dunia nyata. Jadi menurut saya orang yang tidak percaya dengan orang yang terdidik tapi tidak percaya dengan dunia akademis, dunia intelektual ya. Saya kira itu termasuk ya orang-orang yang aneh sedunia gitu. Bisa jadi itu halusinasi mereka yang berharap dengan begitu membahagiakan dirinya walaupun ketawa dalam sedih mungkin ya kan gitu. Kalau ketawa tapi sedih itu gimana coba? Antara ekspresi dengan pembicaraan dan omongan jadi nggak nyambung gitu kayaknya. Coba dilihat deh, dicek ekspresinya sama nggak antara kebahagiaan dan kesedihannya itu. Jangan main-main dengan suara rakyat, dengan aspirasi rakyat. Seandainya, ya, menurut saya PKS solid dari awal mendukung Anies Baswedan, mungkin beda gairah. Dampak dari para pendukung Anies untuk memenangkan kader-kader PKS, apalagi ada imbauan langsung dari Anies tidak di detik-detik terakhir. Karena imbauan di detik-detik terakhir itu hanya berlaku kuat di Jakarta ketika ada perlawanan ya. Karena Jakarta orang melihat yang dilawan adalah Mulyono, sementara di Jawa Barat yang dilawan adalah Prabowo, beda lagi. Di Depok yang dilawan tidak tahu siapa, mungkin Prabowo. Makanya kemudian berbeda elan semangat perlawanannya antara Jakarta dan daerah yang saya sebutkan tadi, Depok dan Jawa Barat. Ini pelajaran penting bagi PKS ya, agar menjadi partai yang benar-benar amar ma'ruf nahi mungkar, tidak pragmatis, apalagi kemudian mengorbankan haluan partai untuk
Saya tidak tahu kepentingan siapa ketika gabung dengan Kimplas, padahal PKS tidak menitipkan apa-apa juga kecuali satu orang yang menjadi Menteri Tenaga Kerja. Selebihnya tidak ada politisi PKS atau pengurus PKS yang menjadi menteri di kabinet Prabowo. Lalu apa yang engkau cari PKS? Apakah engkau juga termasuk orang yang tersandra? Saya tidak tahu ya. Tanyakan kepada kucing yang bergoyang ya. Nyimak, PKS suruh introspeksi. Wakakak PKS terlalu sombong. Sesuai prediksi pemilih, PKS itu rasional dan mikir. Akhirnya nyungsep kan. PKS rungkat. PKS ibarat main slots, udah judi rungkat pula. Wakakak gabung Kimplas dijanjiin kursi menteri dan nggak boleh usung Anies, malah kena prank. Terbukti PKS gagal di Jakarta dalam pilkada DKI, padahal pemenang pileg sadarkah bahwa PKS bahwa Anies efek terbukti dapat mengalahkan mereka. PKS berbenah di Sumut bukan faktor PKS Bobi menang, tapi faktor Mulyono dan Prabowo. Saya juga pemilih PKS, begitu PKS Yana saya golput di Jawa Barat, rungkat PKS Wakakak. PKS kepedian, kader-kadernya terkesan mengeksklusifkan diri, suara pemerhati. Udah gue bilang jangan macam-macam sama Anies, sekarang tenggelamkan lo PKS, rasain dah lo. Kemarin gue pilih PKS sekeluarga, malah jadi pengkhianat. Resiko nyebong dijauhi umat Islam karena kata ada yang menyebut haram. Di tempat saya bupati yang didukung PKS juga kalah telak. Wakakak, PKS partai dakwah yang tergiur ghanimah, bertaubatlah. Mengutip pimpinan PKS, kekuasaan itu indah. Itu yang dikatakan oleh Sekjen PKS ya. Kemudian andai PKS mencalonkan Anies di Jakarta, udah jaminan win streak di 2029, siap panen. Sayang PKS main politiknya nggak canggih, mudah dikibulin Kimplas. Ya, saya juga tidak tahu ya, apakah orang PKS ada yang tersandra ketika jadi menteri sehingga mengorbankan strategi partai. Inilah balasan untuk PKS, jangan macam dengan simpatisannya. PKS atau PKS pemilu lu itu bukan berdasarkan bansos. Pemilih PKS itu rata-rata kritis, harusnya lu rangkul bukan ditinggal. Ya, dan kelihatan tuh ya. Komentar PKS-nya. PKS sudah hancur, jangan lagi marah oleh ucapan Pak Refli. Apa yang dikatakan beliau sudah terbukti benar. Kalau masih defensif juga makin boncos lu, rakyat makin gak simpatik ya. Bung Refli, apakah ini caranya menghancurkan golongan perubahan? I don't know exactly. PKS blunder parah, nggak ketolong. Entah apa yang dicari PKS, kok malah nyari penyakit. Kadernya dijadikan menteri pun tidak. Sudah jelas-jelas pemilih PKS anti Mulyono, kok malah gabung musung Bobi. Nasibmu PKS. Merusak negara dibilang politik. Kenapa PKS dihukum pemilihnya tapi partai lain tidak pernah dihukum pemilih? Karena pemilih PKS itu rasional. Mereka mereka rela berkorban tanpa dibayar asal Anda jadi partai benar aja. Masyarakat sekarang ini sudah sangat muak dengan institusi coklat. Minta tanggapan Bung Refli dong. Seharusnya institusi coklat itu menurut Bung Refli harus diapakan, dibubarkan atau direformasi. Tolong jelaskan. Nantilah. Salah satu spekulasinya harusnya dipecah ya. Tidak boleh ada kekuatan sipil yang begitu dahsyat seperti ini, seperti kekuatan militer ya. PKS maksudnya dipecah antara mana yang menjadi Kamtibmas, mana yang menjadi penegak hukum gitu ya. Cuma PKS dapat 3 menteri bang dalam mimpi. Cuma gue nyesel karena calonnya Jokowi kalah, karena gue nggak bisa ketemu mobil curhat game di pinggir jalan, juga nonton Disneyland di Pulau Seribu. Apa maksudnya ini? Intinya satu, kalau Mulyono di kiri, kita harus ambil kanan. Kalau dia di atas, kita ambil bawah. Nggak sudi satu kubu sama presiden, nir etika dan miskin nurani. PKS cepat ganti petingginya. Tuh, kuliah lagi sama Bang Refli. Enggak juga ya. Tenggelamkan sekali lagi PKS di 2029. PK mencret undang Habib Abu Bakar Al-Habsyi bang. Karena itu nyata PKS wakakak. Jubirnya PKS itu loh. Di Batam PKS malah ngusung calon non-muslim. Sudah tidak respect lagi dengan PKS. PKS kalah sama gercos. Petingginya nggak benar. Jadi saudara sekalian, kalau orang kemudian ramai-ramai PKS, saya tahu ya, pemilih RH Channel itu adalah pemilih PKS juga. Tapi begitu RH ngeritik, dimarahin. Kenapa? Ya, Anda udah jelas, Anies itu bagaimana aset berharga bagi PKS. Lalu Anda ingin musuhi Anies, ya susah lah, ya kan? Kan kalau kita bicara tentang politik itu atau perkawanan, 1000 kawan itu kurang dibandingkan 1 musuh. Lah ini 1 orang dijadikan musuh dan nama orang itu Anies Rashid Baswedan pula. Untung Anies baik untuk konteks Jawa Barat, tapi udah terlambat. It is too late. Seandainya konsisten misalnya mendukung Anies, saya kira ada giroh seluruh Indonesia untuk mendukung PKS. Itu yang saya heran, kenapa nggak diambil PKS poin ini? Nggak ngerti saya. Ataukah karena petinggi-petingginya, pembesarnya terpengaruh oleh Mulyono semua dengan bujuk rayu Mulyono juga yang ternyata tidak benar juga dalam konteks misalnya kabinet misalnya. Padahal giro semangat
perubahan itu yang harus diambil, dan partai yang berhak mengambil itu adalah PKS, karena PKS dianggap yang paling konsisten, tidak meninggalkan Anies. Kalau seandainya mencalonkan Anies sendirian. Jadi keuntungannya tidak hanya di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Anak-anak Abah pasti akan bergerak untuk memilih, memenangkan calon-calon PKS. Tapi ya sudah, nasi sudah menjadi bubur, mau diapakan lagi ya, dan jangan dimarahin orang-orang yang mengkritik. I criticize PKS because I love you PKS, ya. And I'm your voter, ya. I cast my vote twice in the two last election, 2019 and 2024. Karena itu hidup PKS. Untuk sementara mati tidak apa-apa di DKI, ya. Terkapar di Jabar tidak apa-apa, keok di Depok tidak apa-apa, tapi tolong garis lurusnya ditegakkan kembali. Menang di mayoritas pilkada, ya wajar-wajar saja, masuk akal. Infrastrukturnya sudah sangat lengkap, koalisinya sangat besar, sangat gemuk. Gitu. Tapi ketika ada yang terjadi di Jakarta justru kalah, maka ini fenomenal. 12-13 partai politik bergabung mengusung RK Suswono, ternyata kalah oleh satu partai parlemen, PDIP, tambah satu lagi partai non-parlemen, Hanura kalau tidak salah. Tapi gerbong anak Abah yang membuat terjungkalnya RK dan Suswono. Di satu sisi ini sebuah fenomenalnya Anies Rashid Baswedan. Di sisi lain, ini tampaknya ada upaya juga untuk menghakimi, atau bukan menghakimi apa ya, ya menghukum lah, simpatisan PKS sedang menghukum PKS. Karena selain data yang wajar, Kim Plus menang di banyak mayoritas, ketika PKS tidak gabung, kan di beberapa bergabung dengan Kim, di beberapa yang lain tidak, itu kalah. Jakarta ya, kecuali Jakarta yang gabung Kim Plus kalah. Jawa Barat, PKS bersama Nasdem, Saiful Ilham Habibie kalah telak oleh Deddy Mulyadi. Di Bandung juga kalah. Ya, Harus Wandaru, Dani, selisih sekitar 8%. Itu bahkan itu PKS Gerindra. Di Bandung ini PKS kuat banget ini. Pemenang, partai pemenang. Sama kayak di Jakarta. Kalah. Kemudian Depok. Wow, ini dahsyat nih. 20 tahun wali kota Depok itu selalu dari PKS. Sekarang kalah. Maka ini saatnya introspeksi. Ini saatnya evaluasi besar-besaran. Ini saatnya PKS. Ya, kalau nggak mau minta maaf, mungkin cara lainnya adalah menunjukkan keberpihakan terus kepada kepentingan rakyat. Saya kira itu salah satu cara. Kan memang agak sulit ya kalau kita minta orang-orang besar meminta maaf, itu kayaknya sulit. Jadi coba kita lihat. Jakarta, Jawa Barat, Bandung, Depok, jagoan PKS keok. Simpatisan sedang menghukum PKS. Ini pertanyaan ya, yang harus dijawab. Bisa jadi kader dan keluarga besarnya solid, tapi simpatisannya berhamburan kemana-mana. Khusus untuk Jakarta barangkali memilih untuk mengikuti instruksi dari Anies Rashid Baswedan. Tapi mohon diingat juga, partisipasi pilkada Jakarta itu hanya 60%. 40%-nya dia nggak datang ke TPS. Saya belum dapat data nih di Bandung, di Jawa Barat berapa nih. Tapi kayaknya kurang lebih sama lah. TPS sepi. Jauh. Kalau dibandingkan dengan hiruk pikuk saat pileg dan pilpres. Artinya apa juga ini? Artinya ada orang yang apatis. PKS tumbang, Abah menyala. Wah. Akhirnya akan diperlihatkan ya, the power of Abah. Oh, bayangkan Jakarta, satu partai bisa mengalahkan 12 partai. Keren banget ya. Sekarang kita maya, anak-anak Abah, kita bersyukur ya. Abah masih bisa berperan di negeri ini, masih bisa memberikan mengawal dan mengajak masyarakat Jakarta untuk memilih Pram Rano. Anak Abah berbondong-bondong nyoblos Pram Rano. Akhirnya melecit, meroket. PKS. No comment deh sama PKS. No comment gua. Mau gua omongin itu partainya.
basisnya Islam, gue nggak mau ngejalanin saudara sendiri. Pokoknya no comment deh. Banget rakyat Jateng di roasting secara nasional, dibilang katanya kebanyakan mungkin pendidikannya rendah karena yang menang itu yang di endorse sama Bapak Mulyono gitu kan. Dan banyak akhirnya yang kok bisa sih dimenangkan itu, padahal udah jelas-jelas dari Parcok banyak masalah, oknumnya banyak masalah, kok bisa jadiin pemimpin orang-orang yang berkarakter seperti itu gitu. Nah, terus terang sebagai warga Jateng, saya asli orang tua Jateng, saya tinggal di Jateng, saya juga terus terang sedih gitu, karena saya melihat bahwa yang pasangan yang satunya, yang pasangan 01 itu benangnya banyak di Semarang dan Magelang. Itu memang notabene orang-orangnya itu banyak yang lebih terpelajar, lebih melek informasi, dan tidak mudah terpengaruh gitu sama bansos dan sebagainya. Dan itulah yang menang di Jateng. Nah, tapi sebenarnya saya tahu banget karakteristik orang Jateng itu. Mereka apalagi di desa itu rata-rata masih nurut sama yang namanya pemimpin gitu. Jadi mereka tuh bener-bener dauh sendi kok gitu. Jadi kayak bener-bener mengandalkan ketokohan. Jadi ini saya alami sendiri. Saya tahu sendiri bahwa waktu itu saya ada pekerjaan gitu di desa. Jadi saya berhubungan banyak dengan para duku, para kepala desa. Dan waktu itu saya tuh mau bikin janji sebelum pilpres. Saya mau bikin janji sama mereka, mau ketemu. Tapi ternyata mereka bilang, "Mbak, maaf, saya ini lagi bagiin bansos waktu itu." Waktu itu saya terus kaget, loh Pak, waktu itu pas saya telepon juga, kayaknya 2 bulan yang lalu, Bapak juga lagi bagiin bansos. Oh iya Mbak, betul, ini kita nih di drop 2 kali bansosnya dalam 3 bulan ini. Kan bisa bayangkan betapa masifnya bansos, dan memang semua itu diarahkan, kepala-kepala desa itu kayak personal itu pasti mengarahkan bahwa untuk harus memilih yang 02, kayak diwajibkan, ini dari 02. Terus saya juga ada interaksi dengan seorang ibu ya, karena saya waktu itu kerjaannya di desa. Saya datang ke desa ini terpencil banget. Itu saya nggak bisa ke situ tuh pakai mobil, bisanya cuman pakai motor. Dan desanya tuh sepi banget, terpencil banget. Nah, saya ngobrol juga sama ibu ini. Waktu itu saya tanya, "Bu, yang menang di sini siapa?" "Oh, 02 lah Mbak, semua pasti harus 02. Orang semuanya udah diarahkan." Padahal saya tahu si ibu ini melek informasi dan sempat ngeluh ke saya, "Mbak, PBB kok naik?" Waktu itu dia sempat ngeluh ke saya, "Iya Bu, kan saya udah bilang," gitu. Terus, "Kok Ibu masih pilih?" "Ya Mbak, memang harus Mbak, wajib Mbak, semuanya diarahkan harus itu." Dan memang kita dikasihnya lumayan besar. Jadi dia cerita, kalau ibu-ibu tua atau mbah-mbah itu biasanya dikasih 600 sampai 1 juta. Dan itu bervariasi, nggak semuanya sama. Ada yang anaknya masih sekolah atau ibu tunggal itu juga dikasihnya bervariasi gitu. Pokoknya 600 sampai 1 juta. Sama bansos juga. Jadi memang banyak dan masif, dan mereka juga diarahkan harus pilih itu, wajib. Dan pasti kelihatan kalau ada yang nggak milih. Di situ saya baru tahu bahwa memang masif diarahkan, dan juga mereka itu orang Jateng itu masih ketokohan yang mereka pegang. Mereka itu masih nurut sama yang namanya pejabat atau orang yang mereka anggap tinggi. Saya ingat dulu waktu mbah saya masih ada, mbah saya itu lurah, tapi zaman dulu banget ya, zaman dulu mungkin tahun 1930-an atau 40-an, saya nggak inget. Pokoknya mbah saya dulu, ibu saya cerita, mbah saya dulu lurah itu orang masuk ke rumahnya aja itu jalannya jongkok gitu, padahal jabatan hanya lurah waktu itu. Tapi itu saking mereka menghormatinya yang dianggap orang yang punya jabatan. Jadi memang sampai sekarang mungkin masih seperti ini gitu, walaupun sudah melek informasi, mereka tetap nurut sama yang namanya siapa yang mereka tuakan di situ, siapa yang mereka anggap pemimpin, mereka anggap priai. Jadi mereka akan nurut senurut-nurut. Kayaknya sayang banget. Mungkin ini siapa memang kalau Jateng ya memang harus turun gitu. Orang-orang memang harus kasih pengertian gitu ke mereka, karena memang udah mendarah daging gitu. Dan sedih banget saya juga kok bisa yang menang yang itu gitu. Harusnya bisa lebih baik Jateng. Ya kita tahu sendiri Parcok itu banyak masalah, oknumnya banyak masalah. Kayak gitu kalau bisa jadiin pemimpin ya sedih banget gitu. Tapi ya udahlah, kita terima, mudah-mudahan nanti akan lebih baik ke depannya.